Ya, boleh. Nanti gantian kasih ke siapa? Syahidi boleh. Tadi kiroah enggak yang itu? Apa? Mumti? Sama mutamimah enggak? Kenapa enggak? Paris, kenapa enggak mutamimah tadi? Libur dulu. Lagi libur. Ulah gaya libur dulu. Kalau besok yang gantiin Ihsan di Mutamimah Fikri ya. Nah. Saya dimulai Paris. Dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala syarikhu rahimallahu ta'ala amma qawluha bidunil amali biha fala tanfa'u kay yaqula la ilaha illallah wa la yakhussullaha bil ibadati fa inna syahadatahu la tanfa'u kal munafiqina fa innahum yaqulunaha wa la ya'taqidunaha fahum fit darkil asfali minan nari falladhi yaqulu la ilaha illallah wa ya'budul qubura wal asnama la tanfa'uhu bal hiya batilatun. Wa masyahadatu tsaniyatu wa hiya anna Muhammadan Rasulullah fadaliluha qauluhu ta'ala laqad ja'akum rasulun min anfusikum ya'ni Muhammadan alaihi salatu wassalam ta'rifunahu li'annahu min anfusikum wa huwa min ashrafi qabailikum min bani Hashimin azizun alaihi ma anittum ay yashuqqu alaihi ma yashuqqu alaikum harisun alaikum ya'ni ala hidayatikum wa inqadhikum minan nari wa qala ta'ala Muhammadur Rasulullah wa ba'da hadhihi syahadati 'alal 'abdi ayuti'ahu fima amara wa yusaddiqahu fima akhbara wa yajtarima ma'anhu naha wa zajara wa alla ya'budallaha wa la yu'badallahu illa bima syara'a fala budda min hadhil umuri arba'ati al-awwalu ta'atuhu fima amara minas salati waz zakati wa ghairiha athani tasdiquhu fima akhbara 'anil akhirati wal jannati wan nari wa ghairi dzalika athalithu wajtinabu ma anhu naha wa zajara itu terbalik. Iya. Terbalik tulisannya. Yang benar manaha anhu, bukan ma anhu naha. Terbalik tulisannya. Biasa manusiawi cetakan itu. Terus kazina wa riba wa ghairi dzalika mimma nahallahu anhu wa rasuluhu. Ar-rabi'u alla yu'badallahu illa bima syara'a fala yabtadi'u fid dini mimma lam yashra'hu Allahu liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun wa fi riwayatin man ahdatha fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun ay huwa mardudun. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalina nabiyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pada pertemuan pekan lalu masih dibahas tentang arkanul iman, mengenai iman pada Allah yang mencakup iman pada wujud Allah, rububiyah Allah, uluhiyah Allah dan asma wa sifat. Juga iman kepada malaikat, mengimani mereka secara global, nama-nama yang tidak disebutkan oleh Allah dan tugas-tugasnya, dan mengimani secara terperinci semua nama-nama malaikat yang Allah sebutkan, ya, dan tugas-tugas yang Allah sebutkan mengenai semisal Jibril mereka berupaya untuk bunuh, dan Nabi Muhammad SAW mereka dustakan. Ini orang Yahudi. Orang Nasrani demikian pula, mereka hanya mengimani Isa, itu pun disusupi gulu yang luar biasa hingga Isa diangkat menjadi Tuhan. Nah, mereka mendustakan Nabi Muhammad SAW. Juga mengimani hari kiamat. Ya, hari kiamat kita imani, tidak ada keraguan sedikit pun, dan mengimani takdir. Taib.
Nah, keimanan ini kata Syekh bin Baz, wa amma qauluha, keimanan pada Allah, Rasulnya dan seterusnya tadi. Ya, biduni amal biha, namun tanpa ada amal. Tanpa ada amal. Atau mengucapkan kalimat syahadat la ilaha illallah tidak mengamalkan konsekuensinya. Apa konsekuensi seseorang yang mengucapkan la ilaha illallah? Ya, konsekuensinya sebagaimana yang ditunjukkan oleh dua rukunnya, an-nafyu wal isbat, yaitu dia tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah, dan dia meyakini batilnya peribadatan yang diberikan pada selain Allah serta kafirnya penyembah selain Allah tersebut. Konsekuensinya apa lagi? Dia mencintai keimanan dan ahlul iman, berlepas diri dari kesyirikan, pelakunya, membencinya, memusuhinya, mengkafirkannya, dan dia memberikan loyalitas kepada ahlul iman, walaupun ahlul iman adalah orang yang paling tidak dia sukai secara person, namun ternyata itu adalah mukmin, maka dia cintai, dia loyal kepadanya, dan dia musuhi, dia benci, dia kafirkan siapa saja yang menyembah selain Allah, walaupun itu adalah kerabatnya yang paling dekat sekalipun. Ini iman. Ya. Nah, kalau mengucapkan tanpa amal, fala tanfa'u, enggak bermanfaat ucapan syahadat tersebut. Ka'ayyakula la ilaha illallah. Ya, semisal seseorang mengucapkan la ilaha illallah wala yakhussullaha bil ibadah. Namun dia tidak mengkhususkan Allah dalam ibadah, dalam artian dia memberikan ibadah juga kepada selain Allah. Fa inna syahadatahu la tanfa'u, maka syahadat dia enggak bermanfaat sebagaimana yang dilakukan kuburiyun hari ini. Mereka menyembelih untuk selain Allah, mereka melakukan tumbal untuk sesaji, mereka memberikan sesaji, memberikan tumbal untuk Nyi Roro Kidul, Bawong Rekso, ya, memberikan tumbal karena membangun airport, ya, di Kulon Progo, di Jogja sana. Mereka bangun airport baru di Jogja sana, dan menanam sekian kepala kerbau. Siapa itu? Mungkin KTP-nya Islam. Kalau sebut kita katakan tidak bermanfaat ucapan Anda, marah dia. Ini kan cuman tradisi, ini kan cuman wasilah, ini kan cuman bla 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 bla. Ya. Ucapan mereka basi, klise, itu sudah diucapkan 1500 tahun lalu oleh musyrikin Quraisy, bahkan lebih dari itu oleh musyrikin di zaman Nabi Nuh alaihissalam ketika kesyirikan pertama kali terjadi di alam semesta ini. Gak bermanfaat. Kuburiyun, ya, ngucap la ilaha illallah bahkan lebih banyak mungkin daripada kita. Lagi tahlilan berapa kali itu? La ilaha illallah, la ilaha illallah, banyak itu. Malam Jumat yasinan, la ilaha illallah, la ilaha. Habis salat subuh, tiap habis salat subuh berjamaah nih, kan diantara wirid-wiridnya itu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, di kor. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Hitung tuh banyak. Antum ucap la ilaha illallah paling kapan? Syahadat, asyhadu alla ilaha illallah. Hah? Ketika tasyahud, apalagi lagi azan, jawab azan, itu pun kalau kejawab, ya, asyhadu la ilaha illallah, kalau kejawab juga. Kapan antum mengucap syahadat? Ya, banyak mereka habis sholat subuh, la ilaha illallah, gitu. Saya dulu pernah diajari sama ustaz, kalau mengucap la ilallah, pas ilallahnya itu di sini, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Berapa kali itu? Banyak. Belum lagi yang ahli suluk, disuluk ngucap la ilaha illallah itu ribuan kali. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Sampai udah capek, udah 3000, udah jadi Allah aja. Allah, 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 Allah. Udah capek, ganti domir. Huwa, 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 huwa. Udah capek menjelang 7000, hu. Loh, kok antum ketawa? Gak pernah ikut suluk ya? Bahaya antum. Pengalamannya enggak. Saya enggak ngajarin antum itu ya. Tapi begitu memang. Ya. Ikut suluk sana di Magetan. Nah, masuk masjid itikaf. Ya, dikasih tirai,
Tiap hari dari pagi habis subuh, setelah sampai zuhur ada amalan-amalan wirid. Ya, setelah makan ya, ntar break makan. Sholat duha enggak? Enggak, lebih utama zikir. Lebih utama zikir terus. Ya. Itu yang di Magetan, yang saya ketahui itu mendingan masih di masjid karena suluknya di masjid. Di tempat-tempat lain, ini afwan ya, di daerahnya dia tuh, itu bahkan banyak yang di surau di dayah itu bukan masjid, artinya mereka nanti pas sholat nggak ke masjid. Ya, iya dan billah. Dan itu banyak ya begitu, nggak ke masjid. Iya dan billah. Bahkan yang ekstrimnya lagi yang sudah ma'rifat hakikat udah nggak sholat. Itu buat orang syariat. Ini udah hakikat ma'rifat. Ibadahnya udah beda. Itu yang murtadunnya itu. Ya. Ya. Karena merasa sudah bisa keluar dari syariat Nabi Muhammad SAW. Di antara pembatal keislaman, barang siapa yang meyakini dia keluar dari syariat Nabi Muhammad SAW sebagaimana Nabi Khidir keluar dari syariat Nabi Musa, kafaro, maka dia kafir. Dia merasa sudah bisa keluar dari syariat Nabi Muhammad SAW. Sunnah Rasul untuk awam yang kayak gini-gini nih, polos-polos ya. Adapun yang ma'rifat hakikat, udah ya. Nah, itu pernah kita bahas di kajian kita di sini. Bukan di sini ya, bukan di masjid, di mana? Di Sakan. Al-Furqan baina auliya ar-Rahman wa auliya syaitan. Ya, dalam 70 pertemuan. Ibnu Taimiyah juga bahas itu lagi di kitab Al-Istiqomah. Mudah-mudahan kita bahas itu kitabnya Al-Istiqomah. Ada taklik yang bagus, taklik dari Syekh bin Baz. Tapi tebel ya. Tapi Al-Furqan tebel aja bisa selesai ya. Insyaallah kita bisa bacain tuh Al-Istiqomah. Ya, sekali itu banyak juga bantahan terhadap Risalah Qusyairiyah yang kemarin banyak dikutip oleh An-Nawawi di kajian kita Muqaddimah Al-Majmu'. Nah, kal munafiqina, sebagaimana orang-orang munafik. Fa innahum yaqulunaha. Orang munafik mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Idza ja'akal munafiqun qalu nasyhadu innaka la rasulullah. Tuh mereka bersaksi. Wala ya'taqidunaha, namun mereka tidak meyakininya di qalbu, cuma di lisan aja. Fahum fid darkil asfali minan nar, ternyata mereka di kerak dasar neraka. Sama kuburiyun juga gitu, ngucap la ilaha illallah, la ilaha illallah, diyakini ya inna la ilaha illallah. Tapi pengamalannya berikan juga ibadah pada selain Allah. Sedekah laut, sedekah bumi, nyadron, kasih tumbal. Ya. Enggak usah antum ya, enggak usah ada orang si fulan dia memberikan sesaji. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan di syarah ya, Tathhirul I'tiqad yang berjudul Sabirur Rasyad, ini juga oleh para ulama yang lain. Orang yang ridho terhadap kesyirikan, maka dia pun musyrik. Ya, walaupun dia tidak melakukan kesyirikan tersebut. Si fulan melakukan kesyirikan, si Alan ridho, oh tafadhol, silahkan. Kita tanya kepada si Alan, ente nggak ikut syiriknya dia? Enggak, saya beribadahnya pada Allah. Tapi ridho nggak ente sama perbuatan syirik? Oh iya, silakan aja. Maka si Alan dan si fulan sama-sama musyrik. Sama-sama apa? Musyrik. Nah, betapa banyak orang yang terancam saat ini karena nggak ngerti tauhid. Ya, nggak ngerti tauhid. Bahkan itu ya ikhwah, sedekah laut, sedekah bumi itu dijadikan festival. Di pantai-pantai selatan, utara juga gitu ya. Siapa sih orang pantai utara sini? Ada juga gitu. Oh, no, ada orang pantai utara tuh. Nah, Syekh Wardono dari Cirebon. Ya, itu bahkan dijadikan sebagai karena di Banyuwangi paling banyak sana. Di Banyuwangi. Jadi festival, ditonton, dipublikasikan, bahkan dipromosikan. Ya. Gimana coba? Orang yang datang ada melingkar, enggak mengingkari.
Ridho, seneng, oh foto-foto, diupload, sedekah laut, tumpeng gede-gede, ada kepala kerbau, kepala sapi. Ya, saya terus terang sangat mengapresiasi ya kalangan Nahdiyin yang turut membantah hal ini. Ada kalangan Nahdiyin ya, semisal siapa itu, Buya Yahya, yang ikut membantah hal ini, kita apresiasi. Sebagaimana dulu kalangan ulama ahli sunnati wal jamaah, semisal Daruqutni mengapresiasi Al-Baqilani ya, dan tokoh-tokoh Asy'ari dari kalangan tabaqat mutaqaddimin Asy'ariyah yang membantah Mu'tazilah. Ya, Ibnu Taimiyah juga mengapresiasi ya orang-orang Asy'ari yang membantah Mu'tazilah. Ya. Nah, ini kita apresiasi. Buya Yahya pernah bicara itu. Ngapain sedekah laut kepala sapi dibagi itu digulai enak. Itu syirik kata beliau. Dan itu benar. Ya. Dan yang seperti ini harus disampaikan ke masyarakat. Masyarakat itu buta edukasi tauhid. Masyarakat itu tuh cenderung sok tahu dalam beragama. Tapi kalau dikasih tahu agama, dia langsung belagak lebih pinter. Ya, ini kalangan agamisnya. Yang non agamisnya sekuler. Kalau kita ngomong agama, langsung dibilang jangan bawa-bawa agama dah. Lah, terus hidup kita mau dikemanain? Ini orang sekuler nih, jangan bawa-bawa agama. Agama itu di masjid aja, di pesantren aja. Dalam kehidupan bersosial, bertata negara, nggak usah bawa-bawa agama. Ini kalangan murtadun sekuleris yang mau mencoba memisahkan sendi-sendi kehidupan kita dari agama. Jadi di agama itu udah di masjid aja, di luar masjid hukum setan kayak nggak masalah. Ya, hukum setan Holandi, tahu tuh undang-undang Belanda setan itu nggak masalah. Ya, antum udah terima ya disebut undang-undang Belanda itu undang-undang setan. Undang-undang Allah apa undang-undang setan? Hah? Undang-undang pro gitu, setengah-setengah. Undang-undang Allah dan itu undang-undang setan. Hah? Ayo, konun syaitin ya. Nah, mereka demikian kaum sekuleris. Di masjid aja beragama, di luar masjid biarin pakai undang-undang setan kami. Undang-undang setan Belanda. Iya dan billah. Ya, itu orang-orang sekuler. Nah, orang yang beragamanya kayak begitu, kuburiyun. Dikasih tahu, galakan dia. Kita dibilang Wahabi. Ya. Nah, ini berat sekali, berat ya dakwah ini. Berat. Ya, makanya dakwah ini udah berat. Jangan bikin lagi perkara-perkara yang tambah berat dakwah ini. Semisal apa? Malah ribut sama mereka dengan perkara selain esensi dakwah, fokus dakwah yaitu tauhid, malah ribut perkara apa? Maulid apa? Ya, mengingkari maulid itu sembari jalan aja. Setahun sekali aja. Pas mau maulid, kita kalau kita bilang maulid itu bid'ah, ya udah. Maulid enggak masyru'. Udah setahun sekali aja. Ngapain tiap hari bahas maulid? Tiap tahun bahas maulid. Tiap daurah bahas maulid. Tiap tabligh akbar maulid. Ngapain setahun sekali aja? Pas maulid aja. Nah, itu pun volume pengingkarannya ya tahu sendirilah. Kalau mengingkari ya pembatal-pembatal keislaman volumenya itu full. Kalau durasinya misalkan persen 100%. Berarti mengingkari kayak gitu maulid, bid'ahnya maulid, mengingkari apa lagi? Tahlilan. Ya itu di bawahnya. 50, 30. Jangan terbalik. Ada namanya jamaah tabaliyah. Orang-orang murji'ah, ngaku salafi. Oh, maulid 100. Ngingkar apalagi tahlilan 100, marahnya, ingkarnya. Ngingkarin sekulerisme, pluralisme 0. Nggak bersuara, takut. Kenapa? Kalau kita bicara sekulerisme, pluralisme, nanti nyinggung ulil amri. Loh, berarti ngaku dong ulil amrinya sekuleris? Hah? Berarti ngaku dong.
Mana ada ulil amri sekuleris? Itu presiden, itu pemerintahan, iya. Ulil amri itu maqamu kitab Allah, kata Rasulullah SAW. Itu, ya. Mau ulil amri kayak yang menerapkan sekuleris, mau si fulan kayak mau katanya polisi dunia kayak, bicara ya bicara. Kemungkaran itu ya kemungkaran. Imam Ahmad pemimpinnya berakidah Mu'tazilah walaupun berhukum hukum Allah ya. Itu Mu'tazilahnya ya yang berbuat zalim sama Imam Ahmad itu berhukum dengan hukum Allah, melaksanakan jihad. Nggak ada tuh dalam sejarah mereka berhukum dengan undang-undang setan Belanda tuh nggak ada. Mana coba sini sejarahnya? Disebutkan oleh Ibnu Katsir di Al-Bidayah wa Nihayah. Ya. Si Ma'mun itu yang zalim terhadap Imam Ahmad, dia berhukum dengan hukum Allah. Disebutkan oleh Ibnu Katsir di Al-Bidayah wa Nihayah. Ya. Sezalim-zalimnya dia berhukum dengan hukum Allah. Nggak ada tuh sejarahnya dia berhukum dengan undang-undang setan Belanda. Kalau ada tuh penipu. Ada yang ngomong gitu. Oh, tapi dia berhukum juga loh sama undang-undang Amrik. Undang-undang Belanda setan, ya, undang-undang setan Belanda. Mana ada? Nggak ada. Dia berhukum dengan hukum Allah. Ngawurnya di mana? Di akidahnya Mu'tazilah. Berpendapat bahwasanya Al-Quran makhluk. Al-Quran makhluk. Pemimpin tuh. Imam Ahmad nggak ngelawan, iya betul, jangan ngelawan. Nggak boleh ngelawan. Mudaratnya lebih besar dibandingkan dengan manfaat yang ada. Kan boleh ngelawan pemimpin yang ngawur dengan berapa syarat. Pertama, kemudaratan yang timbul dari perlawanan harus lebih minim dibandingkan dengan kemudaratan tetap bertahan di bawah kengawuran dia. Paham gak sini? Ngerti gak? Kedua, mesti punya kekuatan yang bisa mengalahkan dia. Jangan kekuatannya gak ada. Itu diantara syarat yang ditetapkan oleh para fuqaha. Imam Ahmad gak mau ngelawan. Namun tetap mengatakan itu kesesatan. Paham gak sini? Kita gak ngelawan sama orang-orang yang mendewakan undang-undang setan Belanda tersebut. Dan jangan ngelawan. Tapi kita bicara. Itu adalah undang-undang setan. Haram digunakan apa halal? Haram. Hah? Nah, sedangkan para murji'ah Jahmiyah ini, para murji'ah Jahmiyah ini nggak bersuara sedikit pun terkait hal itu. Bahkan cenderung menjustifikasi, membolehkan, boro-boro bersuara, minimal haram deh dia ngomong, haram berhukum dengan selain hukum Allah. Ada orang yang bersuara seperti itu, dia duluan yang teriak, ini khawarij. Ini khawarij. Ya. Pernah ada seorang dai bersuara. Ya. Kemusyrikan terbesar berhukum dengan selain hukum Allah. Ada yang ngamuk-ngamuk. Dai murji. Ngamuk-ngamuk dia. Ini ciri-ciri dakwah haroki takfiri. Loh. Sekarang tanya ke si murji itu, Jahmi itu, Ustaz, ya, berhukum dengan hukum Allah halal apa haram? Kalau dibilang halal, dia sama murtadnya dengan ya, para kafirun yang lainnya. Kalau dia bilang haram, kenapa mesti marah sama ustaz tersebut? Ustaz tersebut bikin poster kemusyrikan terbesar di alam ini adalah berhukum dengan selain hukum Allah. Marah dia, ngamuk dia, kebakaran bulu ketiaknya. Wah, ternyata memang Jahmi, ya, memang dia Jahmi ternyata. Ya, dulu aja ada penghalal zina yang maklum minad-din bidorurah disepakati oleh seluruh mazhab, bahkan mazhab Murji'ah sekalipun akan kemurtatannya, dia juga yang ngebela-bela. Oh, jangan dikafirkan. Lucunya lagi, nggak tahu malunya lagi, itu orang ngaku salafi. La ilaha illallah. Udah Jahmi lagi ngaku salafi. Aduh. La ilaha illallah.
Ya, itu perlu diedukasi masyarakat. Ya, internal dan eksternal. Taib, barakallahu fiik. Falladhi yaqulu la ilaha illallah wa ya'budul qubura wal asnam la tanfa'uhu bal hiya batilatun. Maka orang yang mengucapkan la ilaha illallah namun dia beribadah kepada kuburan dan patung-patung dengan memberikan ibadah apakah dalam bentuk sesaji, dalam bentuk sembelihan, istighosah, doa, isti'anah dan yang lainnya, maka tidak bermanfaat la ilaha illallah tersebut. Bal hiya batilatun, bahkan ucapannya dia itu batil. Ya. Amma syahadatu tsaniyatu, ya. Jadi paham sini ya. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah namun beribadah kepada selain Allah atau tidak memberikan hak, ya, rukun la ilaha illallah, tidak bermanfaat sedikit pun syahadatnya. Dianggap enggak? Enggak dianggap. Enggak dianggap. Ya, sama sebagaimana munafikun. Munafikun itu juga enggak dianggap ucapannya. Kenapa? Karena dia mendustakan dalam hatinya, enggak mengimaninya. Yang namanya iman i'tiqadun qaulun wa amalun. Meyakini di kolbu, mengucapkan di lisan dan mengamalkan dengan anggota badan. Kalau dia mengucap la ilaha illallah, apa yang diamalkan? Konsekuensinya beribadah hanya kepada Allah dan tidak beribadah kepada selain Allah. Itu mudah kok tauhid ini dipahami. Ya, nenek-nenek kita itu juga paham ini, walaupun mereka enggak belajar secara teoritis usul salasah, makna la ilaha illallah itu la ma'budu bihaqqin illallah. Mungkin enggak belajar. Cuman mereka yakini siapa yang beribadah pada selain Allah musyrik, enggak boleh ya beragama dengan selain Islam, enggak boleh memberikan ibadah pada selain Allah. Itu sudah cukup. Ya, beribadah hanya pada Allah. Itu sudah cukup menjadikan mereka mukmin, walaupun secara teorinya mereka enggak hafal, enggak tahu bahkan makna la ilaha illallah adalah la ma'budu bihaqqin illallah. Ditanya apa rukun la ilaha illallah, enggak tahu mungkin. Ya, antum kan masih punya mbah mungkin, mbah, nenek, ya, segala macam. Coba tanya, rukun tauhid apa, Nek? Tahu. Tapi kalau kita tanya, boleh enggak, Nek, beribadah pada selain Allah? Boleh enggak beragama selain Islam? Enggak boleh. Boleh enggak, Nek, kasih kepada Nyi Roro Kidul? Nggak boleh. Ibadah hanya untuk siapa, Nek? Untuk Allah. Wah, neneknya ahli tauhid, muwahidah, mukminah. Hah? Mungkin. Ya, walau ya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, min anfusikum min jinsikum, dari jenis kalian. Karena kalau Allah turunkan ya Rasul ini dari kalangan malaikat, dari kalangan jin, wah, sulit diterima. Ya. Bahkan Allah utus Rasulnya ini ummi, nggak bisa baca, nggak bisa tulis. Ya, ini mukjizatnya beliau, menyampaikan Al-Quran yang dalam puncak sastra tertinggi dalam bahasa Arab. Seandainya Rasulullah SAW dari awal sudah bisa baca, bisa tulis, bisa sastra, ketika beliau menyampaikan Al-Quran, enggak dipercaya. Ya. Namun ketika Rasulullah SAW itu memang tidak bisa baca, tidak bisa tulis, dan mereka tahu, ini mereka yakini ini. Ya, wa huwa alladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu ta'rifunahu, kalian mengetahuinya wahai Quraisy, li'annahu min anfusikum, karena dia dari kalian sendiri. Wa huwa min asrafi qabailikum, dan beliau berasal dari kabilah suku yang paling mulia di antara kalian, min Bani Hashim. Azizun alaihi ma'anittum, azizun alaihi ma'anittum, maknanya apa? Kata Syekh bin Bas, yasuqu alaihi ma yasuqu alaikum. Beliau merasa berat ya, melihat apa yang memberatkan kalian. Ya, yasuqu alaihi ma yasuqu alaikum. Harisun alaikum. Sangat antusias, bersemangat atas kalian, yakni ala hidayatikum, yaitu sangat bersemangat agar kalian dapat hidayah. Wa inqadikum minan nar, dan menyelamatkan kalian dari neraka. Subhanallah.
Wa qala, setelah mengucapkan syahadat ini, alal abdi, maka wajib bagi hamba, ya, an yuti'ahu fi ma amara, untuk mentaati beliau atas segala yang beliau perintahkan. Ya, ini konsekuensinya muqtada hadhihi syahadah. Orang yang mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka dia mesti mentaati apa yang beliau perintahkan. Wa yusaddiq fima akhbara, dan membenarkan beliau dari setiap kabar yang beliau sampaikan. Ya. Wa an yajtaniba ma naha anhu wa zajara, ini juga terbalik ya. Muri arba'ah. Maka mesti ada 4 hal tadi, yaitu apa? Mentaati apa yang beliau perintahkan. Kemudian apa? Menjauhi apa yang beliau larang dan beliau cegah. Yang ketiga, enggak tertib, enggak apa-apa, membenarkan apa yang beliau kabarkan, dan tidak beribadah pada Allah melainkan dengan apa yang beliau syariatkan. Ini hakikat Muhammad Rasulullah. Ya, ada orang ucap cinta Rasul, majelis Rasul nama kajiannya, cinta Rasul, bikin album kayak si seorang Rafidi Khabis, bikin album cinta Rasul. Ya. Namun enggak membenarkan apa yang beliau kabarkan, enggak melaksanakan apa yang beliau perintahkan. Baik, barakallahu fik. Nah, harus terkumpul 4 hal. Mentaati fi ta'atuhu fi ma amara minas salati wa zakati wa ghairiha. Mentaati apa yang beliau perintahkan berupa salat, zakat dan selainnya. Ya. Wa tasdiquhu fi ma akhbar. Membenarkan apa yang beliau kabarkan anil akhirah, terkait akhirat, wal jannah wan nar, surga neraka dan yang lainnya. Ya. As-salis ijtinabu ma naha anhu wa zajar, menjauhi apa yang beliau larang, beliau cegah. Kazina, misal zina, riba dan yang lainnya. Mimma nahallahu anhu wa Allah dan Rasulnya larang. Arabi wa alla yu'badallahu illa bima syara'a, dan Allah tidak diibadahi kecuali dengan apa yang beliau syariatkan. Fala yabtadi'u fid din, maka seseorang tidak berbuat bid'ah dalam agama ini. Mimma lam yasra'allahu, ya. Man ahdatsa fi amrina hada ma laysa minhu fa huwa raddun. Siapa yang ahdatsa, mengada-ngada dalam urusan agama kami ini yang tidak ada tuntunannya dari kami, maka perkara tersebut juga tertolak. Raddun itu kan masdar bermakna isim maf'ul, yaitu apa? Mardud. Nah, fadhol, berikutnya dibaca footnote-nya dulu. Nah, gantian Suidi dibaca Suidi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallifu rahimahullah ta'ala, fa arkanul islami khamsatun, syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah, wa iqamus salati wa ita'uz zakati wa shaumur ramadana wa hajju baitullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Wa qala ta'ala, fa in tabu wa aqamus salata wa atuz zakata fa ikhwanukum fid din. Wa qala ta'ala, fa in tabu wa aqamus salata wa atuz zakata wa atawuz zakata fa khallu sabilahum. Baik, ini dulu mengenai dalil salat dan zakat. Dalil salat dan zakat, dalil salat wa zakat, tafsiru wa tafsiru tauhid, dan tafsir tauhid ialah firman Allah, wa ma umiru, ya, illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ya. Dan tidaklah mereka diperintahkan dalam keadaan sebagai orang-orang yang hanif, yang beribadah hanya pada Allah, menghadapkan dirinya dalam ibadah hanya pada Allah, dan berpaling dalam ibadah kepada selain Allah. Dia berpaling kepada selain Allah, dia berpaling. Wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Dan mereka menegakkan salat, menunaikan zakat.
Ya. Barakallahu fik. Ini dalilnya. Ya. Kan tadi di ayat itu wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali agar mereka beribadah pada Allah. Ya, mukhlishina lahuddin, dengan memberikan ad-din, ataf khas alal am. Jadi yang ma'tufnya itu khas, khusus. Ya, ma'tuf alaihnya am. Ma'tuf alaihnya apa? Ibadah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ya, perhatikan liya'budu itu kan mansub dengan lam. Afwan, bukan dengan lam, tapi dengan apa? An mutmaratan ba'da lamut ta'lil. Dia mansub, ya. Wa yuqimus shalah, yuqimus shalah. Yuqimus shalah itu mansub, dia ma'tuf kepada jumlah mansub. Yaitu liya'budu. Dia ma'tuf. Wa yu'tuz zakah juga ma'tuf juga. Ya, sementara menegakkan sholat, menunaikan zakat bagian dari ibadah. Itu namanya ataf khas alal am. Ya, ataf khas alal am. Baik, berarti ini punya makna. Mal yang paling afdol. Makanya senantiasa disebutkan terus bareng. Wa yuqimus sholata zakah. Ya. Karena sholat ibadah badan yang paling afdol, zakat ibadah mal yang paling afdal. Dan meninggalkan keduanya konsekuensinya besar. Enggak mau sholat dikafirkan oleh banyak ulama, murtad. Kan mewajibkan mesti dihukum mati yang enggak sholat tadi. Semisal dalam mazhab Syafi'i, kalau enggak dihukum mati pemerintahnya dosa. Kalau pemerintahnya ini menerapkan hukum Allah, ya habis ini kita, penduduk kita ini yang itu kepanasan mereka, setan kan, setannya mereka kepanasan. Kayak di Saudi hukum Allah ditegakkan, yang ribut siapa? Ini setan-setan aja, minal jinnati wan nas gitu kan, dari kalangan jin atau manusia. Dituduhlah konservatif lah, segala macam lah. Nah, barakallahu fik. Ya, wa qaulu ta'ala salata wa atau zakata fa ikhwanukum fid din. Nah, kalau mereka taubat dari kesyirikan, sudah bersyahadat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, wa aqamu salata, syarat yang kedua, mereka sudah salat, wa atau zakata, mereka mau menunaikan zakat, baru mereka saudara kalian dalam agama. Enggak perlu ditambah-tambahin semanhaj enggak. Oh, ini apa nih? Muhdas ini. Bid'ah kayak gitu-gitu. Mesti semanhaj. Semanhaj itu apa? Sama-sama mengucapkan syahadat, sama-sama salat, sama-sama zakat. Semanhaj itu namanya. Paham enggak? Apalagi di kotak-kotakin manusia sekarang sama mereka-mereka itu. Ngajinya di mana? Hizbi, Haroki, apa kayak gitu. Ya. Kalau nggak ngajinya sama ustadz saya bukan ikhwan kita. Ya. Tanya, itu dia ikhwan kita bukan? Lah iyalah, masa akhwat kita? Ya ikhwan kita lah. Orang jenggotan kok disebut akhwat? Gimana sih? Ikhwan. Lihat orang jenggotnya cukur, celananya isbal, itu ikhwan bukan? Itu bukan ikhwan kita. Terus apa? Akhwat. Ya ikhwan lah. Dia ketahuan muslim, pakai koko, pakai peci, namun klimis, jenggotnya cukur, celananya isbal. Kok bukan ikhwan? Ya ikhwan lah. Gimana sih? Emangnya dia lagi langsung kafir apa? Boro-boro kafir. Batal jadi salafi aja enggak. Ya. Emangnya ciri salafi itu pakai jenggot? Jenggot sunnah. Dalam mazhab Syafi'i dicukur makruh. Kalau ada yang bilang dia ciri dai sunnah tidak cukur jenggot,
ini khawarij. Khawarij di manhaj. Nah, gitu. Kalau dia bedain khawarij apa manhaj dan akidah. Lajnah Daimah enggak membedakan. Manhaj dan akidah itu sama. Ya, mana ada pembatal salafi cukur jenggot, celana isbal, mana ada kayak gitu. Aduh. Ya, enggak ada kayak gitu. Ya. Celana isbal kalau cukur jenggot bukan dosa. Dalam mazhab Syafi'i apa? Makruh. Kalau dosa, mana dalil itu dosa? Dosa besar, mana Az-Zahabi nulis gak di kitab Al-Kabair itu dosa besar. Terus definisi dosa besar itu apa? Yang di dunia dapat had, potong tangan, rajam, cambuk. Ya, itu apa coba hadnya? Nas. Dosa besar itu apalagi? Dapat ancaman neraka jahanam atau neraka secara umum. Ada enggak? Enggak ada. Maka benar kata para ulama mazhab, cukur jenggot itu makruh. Antum aja yang terpengaruh bilang cukur jenggot buru, jangankan dosa, bahkan batal jadi salafi. Ajib ya. Ajib itu. Ya, kenapa? Antum Aza, paham? Ya. Paza tadi berarti nanti kalau ngeliat ya ada ustaz cukur jenggot. Ikhwan paza bukan? Ikhwan, bukan akhwat paza ya. Ikhwan. Ya. Namun di jenggot kapan dapatnya? Selama jenggotan. Yang penting kan syarat ibadah itu kan dua. Dia dapat, ke dia juga dapat. Kan begitu. Nah, jenggot keutamaan. Namun bukan sama sekali pembeda salafi atau non salafi, ahlu sunnah atau non ahlu sunnah. Wa qala ta'ala fa in tabu wa aqamus salata wa atawuz zakata fa khallu sabilahum. Kalau mereka musyrikin itu tobat dari kesyirikannya, sudah bersyahadat, mereka menegakkan salat, menunaikan zakat, kasih jalan mereka. Terus lanjut lagi Soi. Wa shaumu ramadana. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala wa shaumu ramadana. Qala Asy-Syarih rahimahullah ta'ala wa dalilu siyami qauluhu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum ila qaulihi subhanahu syahru ramadhana ay anna siyama wajibun alaikum kullu amin fi syahri ramadhana. Baik. Berikutnya puasa. Dalil puasa ialah firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, wa orang-orang beriman, kutiba. Kutiba itu maknanya furidah. Diwajibkan bagi kalian asyamu naibul fa'ilnya, yaitu puasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Baik. Nah, yang berikutnya lagi apa? Ada keringanan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap umat ini. Ya. Umat ini dapat puasa ringan. Cuma sebulan wajib. Kemudian apa lagi? Ya, enggak full. Tapi apa? Ada waktu berbuka. Bahkan sebelum mulai puasa, yaitu terbitnya fajar, diawali dengan makan dulu, minum dulu, yaitu sahur. Ya. Dan malamnya boleh makan, boleh minum, boleh berhubungan dengan istri kalau punya istri. Ya. Kalau kayak Ahmad ya udah, gitu. Tilawah aja ya Ahmad ya. Nah, baik. Ya. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba ala ladzina min qablikum ila qouli ta'ala syahrul ramadhana ay an-nasyam wajibun alaikum kulla amin. Ya, apa irobnya kulla Suyudi? Kulla amin. Soy, apa irobnya kulla? Maf'ul. Dzarab apa? Zaman. Bahwasanya puasa itu wajib bagi kalian kulla amin, setiap tahun fi syahri Ramadan. Ya. Di bulan Ramadan. Ya. Barakallahu fik. Kemudian lanjut lagi, dibaca dalilul hajj.
Qala Asy-Syarih rahimahullah taala wa dalilul haji qauluhu ta'ala fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Al-ayata wa huwa marratun fil umri liqaulin nabiy marratun wa huwa marratan fil umri. Wa huwa marratan fil umri liqaulin nabiy sallallahu alaihi wasallam al-hajju marratan faman zada fahuwa tatawwu'un. Baik. Berikutnya haji. Dalil wajibnya haji ialah firman Allah Ta'ala, walillahi fihi ayatun bayyinat. Ya, dalam Al-Quran ini terdapat ayat-ayat yang jelas. Bayyinatum maqamu Ibrahim fihi, dalam ayat terdapat tanda-tanda yang baik, dan juga maqam Ibrahim, tempat berdirinya Ibrahim, bukan maqam kuburannya Nabi Ibrahim ya. Nah, Muhammad dakhalahu kana aminah, siapa yang memasukinya maka dia memasuki Masjidil Haram maka dia aman. Walillahi 'alan nas hijju, ya, maka boleh disebut hijju dan hajju. Dan kewajiban bagi manusia hijjul bait, haji ke Baitullah. Man istata'a ilaihi sabila, bagi siapa yang mampu. Ya, bagi siapa yang mampu. Barakallahu fik. Ya, al-bait di situ maksudnya apa? Al-Ka'bah wa ma haulaha, dan yang sekitarnya. Ya, dan tempat-tempat yang dijadikan sebagai proses penyelenggaraan ibadah haji, misal Arafah, Muzdalifah, Mina. Ya. Man istata'a ilaihi sabila. Ini syarat wajibnya ini, yaitu istita'ah. Istita'ah itu kemampuan apa? Badaniyah dan istita'ah maliyah. Kemampuan badan sehat dan ya ada harta. Ya, ada harta. Harta yang dia gunakan untuk PP selama haji, ibadah bekal dia, dan juga harta yang dia tinggalkan untuk orang-orang yang wajib dia nafkahi. Nah, taib. Kata Syekh bin Baz al-ayata. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Siapa yang kufur, maksudnya siapa? Ya, siapa yang mengkufuri kewajiban haji ini. Bahkan ulama mengatakan dalilun ala anna tarkal hajj mimman istata'a ilaihi sabilan yakunu kufran. Ada ulama yang mengatakan demikian. Siapa yang sanggup tapi dia enggak mau haji, maka dia kafir. Ya, sehingga ada asar dari Ali bin Abi Thalib, dari Umar bin Khattab, ya, yang menyebut mereka Nasrani. Mampu haji, nggak mau haji, bahkan diancam diperangi. Namun pendapat jumhur, mampu haji tapi nggak haji, tidak kafir murtad, keluar dari Islam maknanya. Karena Abdullah bin Syakik dari kalangan tabi'in mengatakan, amalan yang jika ditinggalkan menyebabkan murtad ialah sholat. Ya. Sholat aja. Beliau mengatakan karena ashabu Rasulullah SAW la yarawna syai'an minal amal tarkuhu kufrun ghairas shalah. Para sahabat Nabi Muhammad SAW tidaklah memandang suatu amalan yang apabila ditinggalkan menyebabkan kufur selain sholat saja. Baik. Ini juga ya peringatan, ini bahayanya. Diancam waman kafar, sampai kufur. Ini sampai disebutkan kufur. Kalau punya uang udah mampu haji, dia belum haji, ya udah haji aja, daftar. Rumah udah ada, ngapain beli rumah lagi? Buat invest, renov lagi, pada rumahnya masih bagus. Beli kendaraan lagi, ya ganti kendaraan lagi. Mau ngapain? Haji belum, daftar belum. Oh, yang penting niat haji itu kalau mampu ya daftar. Yang penting niat. Mana realisasi niatnya apa? Nah, itu penting itu.
Makanya ikhwah, punya rumah itu gak wajib. Tapi kalau haji wajib. Antum nikah jadi kontraktor seumur hidup. Ya. Wajib gak antum beli rumah? Enggak, yang penting yang wajibnya itu apa? Memberikan tempat tinggal kepada orang-orang yang wajib kita tanggung nafkahnya, anak, istri. Itu gak apa-apa kontraktor seumur hidup. Ya. Paham gak ini? Gak masalah. Yang wajib itu apa? Haji. Nah kalau punya uang lebih dibeli rumah ya gak apa-apa. Bagus, biar nyaman. Gak tiap bulan, gak tiap tahun pindah rumah terus. Ya. Capek saya kayak suku Gipsi, kayak suku Baduy. Nomor itu pindah lagi. Saya beli rumah aja lah. Ya udah. Nah, udah punya rumah, punya uang lagi, jangan kepikiran beli rumah lagi. Buat invest ngapain? Kecuali punya istri lagi. Baru. Ya. Rumah 2, istri 2 wajar. Rumah 2, istri 1. Mau ngapain? Ya. Rumah 3, rumah 4, istri 1. La ilaha illallah. Mau ngapain? Ya, mending buat haji. Ya, rumah mahal-mahal, daftar haji 25 juta. Oh, saya cuma punya 25 juta, istri saya gimana? Loh, yang wajib itu diri kita dulu. Ibda binafsik, mulai dengan dirimu sendiri. Ku anfusakum, jaga dirimu dulu, baru ahlikum, baru keluargamu. Ya, jaga diri sendiri dulu. Saya cuma punya 25 juta nih, daftar tapi istri anak nggak ikut. Ya udah daftarnya sendiri dulu. Istri nanti kalau kita udah haji, baru tuh kita haji berikutnya sunnah, haji tatawwu, nemenin istri. Kapan? Ya kapan-kapan. Kalau punya uang. Ya Herin ya. Gitu. Ngerti nggak Nabil sini? Ada skala prioritas. Banyak ikhwah udah punya uang, dia bilang, wah saya baru bisa sendiri, istri saya gimana? Lah, emangnya ketika antum akad nikah itu ada akadnya? Kalau kamu haji, istri mesti haji? Enggak kan? Akad nikah itu cuman qabil tuh nikahan gitu doang. Ya. Paham gak sini? Enggak ada akadnya itu. Kalau saya haji, istri juga mesti haji. Enggak ada. Akad dari mana? Ya. Kalau saya haji, istri haji. Enggak ada akadnya. Kalau antum mati aja, istri antum enggak mati. Kan? Enggak ada akadnya gitu. Kenapa mesti bareng-bareng? Kalau uangnya cuman bisa sendiri aja, ya udah. Nah, tahu nggak sini? P ya, mana lagi tadi? Wahwa marah. Haji itu cuma sekali wajibnya fil umr. Berdasarkan sabda Nabi SAW, al-hajj marrah. Haji itu sekali aja. Paman zada, bahwa tatawwu. Siapa yang menambahkan lebih dari itu, maka itu cuma sunnah. Ya, haji sunnah aja. Ya. Dan Rasulullah SAW ditanya ketika Rasulullah SAW menjelaskan haji itu sekali aja seumur hidup. Haji itu wajib. Ditanya Nabi SAW, setiap tahun wahai Rasul, kata Nabi ulangi lagi. Ya, haji itu wajib. Setiap tahun wahai Rasul, kata Nabi SAW. Ya, nanti kalau dijawab iya, kalian nggak akan sanggup. La wajabat. Kalau Nabi jawab na'am, lau qultu na'am la wajabat. Seandainya saya bilang iya, nanti jadi wajib setiap tahun. Dan siapa yang sanggup aja tiap tahun? Orang Nabi aja bilang kalian nggak akan sanggup. Itu Nabi bilang ke orang Arab. Apalagi kita nih yang mampu nih, orang-orang kaya sekalipun, ya tiap tahun dia haji berat dia.
bukan berarti harta orang-orang kaya itu. Berarti mana? Ya, berangkat lagi tahun depan. Cuti lagi. Berat. Apalagi pas lagi haji, fisiknya lagi kurang fit dan seterusnya. Ya. Nah, barakallahu fiik. Terus lanjut. Qala al-mu'allif rahimahullah fadalilu syahadati qauluhu ta'ala syahidallahu annahu la ilaha illallah huwal malaikatu wa ulul ilmil qa'iman bil qist la ilaha illa huwal azizul hakim wa ma'naha la ma'buda bihaqqin illallah wahdahu la ilaha nafiyan jami'a ma yu'badu min dunillahi illallahu Itu kelewat banget antum. Satu-satu dulu dong. Antum baca yang mana? Nyelesain paragrafnya. Hah? Nyelesain paragrafnya. Oh, itu di matan. Iya, Ustaz. Oh ya, terus Musbitan al-ibadata lillahi wahdahu la syarika lahu fi ibadatihi kama annahu laisa lahu syarikan fi mulkihi. Qala asy-syarih rahimahullah ta'ala hadhihi safhatu wa taliyatu tabi'atun lil matni wa qad taqaddama syarhuha fi ma madha. Taib. Nah, itu kan di matan kan disebutkan setelah dibacakan ayat mengenai haji, ya, al-martabatu ats-tsaniyah al-iman, gitu kan. Nah, kata Syekh bin Baz hadhihi safhah wa taliyah, ya, halaman ini dan berikutnya tabi'atun lil matan, itu mengikuti matan. Wa qad taqaddama syarhuha fi ma madha, telah berlalu syarahnya. Nah, adapun berikutnya al-iman wa itu nanti pembahasannya pekan depan insyaallah. Ya, cukup dulu ya malam ini. Nanti berarti di poin ke-7 ini ya, syarah dari Syekh bin Baz. Subhanallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.